sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaah BCCM BM Labuan dan juga kepada semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Apa kabar Anda semua? Doa saya semoga semuanya dalam keadaan yang baik
dan tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah online kita pada hari ini dari awal dan sampai akhir. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat semua, kita datang dengan segala kerendahan hati kita, datang di hadapan Tuhan, mengakui dengan sejujurnya dosa-dosa yang telah kita perbuat dan memohon pengampunan daripada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan daripada Engkau. Kami boleh datang ke hadirat-Mu.
Kami boleh menyembah, memuji, memuliakan Engkau, walau dalam keadaan apapun tidak menghalangi kami, karena kami percaya Engkau selalu ada buat kami, Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik pun. Bapa di surga, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa kami manusia yang penuh dengan cacat celah. Kami melakukan dosa dengan hal-hal baik yang kami sengaja maupun tidak. Kami seringkali melupakan firman-Mu, bahkan sering mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami melupakan kasih-Mu dengan tidak mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami tidak layak untuk diampuni. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, sehingga Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan, dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan damai sejahtera oleh kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Inilah doa pengampunan kami. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Shalom kepada semua jemaat. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam 1 Tesalonika bab yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10. Ayat pertama, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan juga Akhaya. Kerana dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangannya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat semua, mari kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengungkapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan apaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apaku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa-Ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.
Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaah. Apa kabar Anda semua? Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik dan tetap bersukacita selalu di dalam Tuhan. Istimewa pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 dengan tema hidup sebagai teladan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu, walaupun hanya melalui menerusi online. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh itu kami mohon supaya Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian dan memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan boleh berbuah lebat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, adakah kehidupan kita sebagai orang percaya tetap menjadi teladan, tetap menjadi berkat kepada orang di sekeliling kita? Soalan ini sangat penting karena apabila kita melihat ataupun mengingat kata-kata Tuhan Yesus, di mana Dia mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang. Jadi garam dan terang itu tidak melihat musim, tetapi dia tetap menerangi, dia tetap menggarami dalam keadaan apapun. Justru dalam keadaan yang sukar, justru dalam keadaan yang susah, maka teladan itu sangat-sangat dekat dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang dalam keadaan kesukaran karena mereka memerlukan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai teladan. Apa itu teladan? Teladan ialah sesuatu yang baik untuk dicontohi. Sikap hidup, perbuatan, karakter. Jadi arti teladan ialah sesuatu yang baik untuk diikuti. Hidup sebagai teladan sangat mempengaruhi, karena hari ini berbanding dengan 1.000 kata-kata dan satu teladan, yang lebih berpengaruh ialah teladan, bukannya apa yang kita katakan. Saya baru menyadari, saudara, bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius bab yang kelima, ayat yang ke-13 hingga 16 adalah sesuatu yang sangat penting. Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dan untuk mempengaruhi orang lain, kita perlu menjadi teladan. Untuk supaya mereka boleh mengenal Kristus, kita perlu menjadi teladan. Sehingga bila mana mereka melihat teladan hidup kita, maka mereka akan dapat mengikuti teladan itu. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat
kehidupan kita sebagai orang Kristen pada zaman ini. Kita disebut sebagai Kristen. Kalau kita melihat sebutan Kristen mula-mula itu diguna di jemaat Antioquia, di mana sekelompok orang yang percaya Yesus disebut Kristen. Antioquia disebut Kristen karena gaya ataupun cara hidup mereka itu seperti Kristus. Menjadi Kristen berarti menjadi teladan. Orang Kristen harus menjadi teladan, ikut jejak Kristus. Sekali lagi, sebab itu Tuhan Yesus katakan, kamulah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi, saudara-saudara, ini berarti menyatakan kepada kita bahwa hidup sebagai orang Kristen adalah hidup sebagai teladan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ikut teladan Kristus seperti jemaat di Antioquia. Jemaat di Antioquia itu mereka bersekutu bersama-sama. Mereka membaca Alkitab bersama. Mereka memecahkan roti bersama-sama. Mereka saling mendoakan, saling mendorong, saling membantu. Ada orang yang sakit, ada orang yang susah, ada orang yang menderita, dilayani, saling melayani. Hidup dalam kesehatian, kebersamaan, sehingga hidup mereka dapat memberi teladan. Saya boleh melihat di mana mereka tidak hanya berbicara tentang firman Tuhan, tetapi mereka mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga mereka itu bertumbuh di dalam firman Tuhan dan hidup mereka itu bergema. Hidup mereka itu menjadi teladan di sekitar mereka, tetapi juga tersiar di mana-mana. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah menjadi teladan di sekitar kita? Apakah mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita? Bagaimana hidup menjadi teladan dari gaya hidup di Tesalonika? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan latar belakang daripada jemaah Tesalonika, ini sebenarnya Paulus yang membangun jemaat di Tesalonika. Tetapi kemudiannya Paulus diusir. Dan setelah itu Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Dan inilah suratnya yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, kalau kita melihat tulisannya di dalam ayat yang ke-7, dia katakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaia. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi teladan di Makedonia dan juga Akhaia. Ini sesuatu yang luar biasa, ya, suatu yang luar biasa, karena pada waktu itu mereka belum punya teknologi seperti Facebook, juga WhatsApp dan sebagainya. Tetapi kehidupan mereka itu bergema, ya, kehidupan mereka itu bergema, dan inilah yang sangat menarik. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan juga Akhaia saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kita sadar Paulus adalah seorang penginjil yang akan menjelajah, ya, dari kota ke kampung dan dari kampung ke kota, ya, untuk memberitakan Injil. Lalu dia katakan, Paulus katakan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, karena sudah tersebar.
Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, di mana-mana Paulus pergi, Paulus mendengar teladan tentang jemaat Tesalonika. Ya, inilah jemaah yang harus kita contohi, sehingga akhirnya hidup kita pun menjadi teladan, bergema, bukan terkenalnya, tetapi hebatnya. Apa yang hebat? Kristus tersebar. Firman Tuhan bergema karena mereka melakukan firman Tuhan. Ada kebenaran yang disaksikan. Sebab itu hidup mereka bergema. Firman Tuhan itu tersebar karena berada di dalam hidup mereka. Orang lihat kita. Kenapa hidupnya begitu? Karena ada Yesus di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat di dalam bahagian ini, khususnya teladan daripada jemaah Tesalonika, saya mulai merenungkan, apakah yang membuat hidup mereka bergema? Sungguh pun pada waktu itu, seperti yang saya katakan, belum punya teknologi yang canggih seperti sekarang, yang menggunakan internet, yang boleh menyebarkan firman Tuhan di mana-mana, melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan sebagainya. Tapi persoalannya ialah, sungguh pun mereka belum punya Facebook, belum punya WhatsApp atau media sosial yang seperti kita guna sekarang, tetapi hidup mereka bergema. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa bukanlah media sosial yang membuatkan firman Tuhan bergema, tetapi apabila firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, itulah yang membuat firman Tuhan ini bergema. Firman Tuhan ini hanya bergema apabila kita melakukan itu di dalam kehidupan kita, kita melakukannya, dan itu akan bergema. Boleh menjadi saksi yang hidup, boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang memerlukan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar. Ada 3 perkara ataupun ada 3 rahasia daripada jemaat Tesalonika, sehingga mereka boleh menjadi teladan yang hidup, bukan sahaja di tempat mereka, tetapi tersebar di mana-mana. Dikatakan di Makedonia, juga di Akhaya, dan di tempat-tempat yang lain. Bagaimana hidup yang dapat memberi teladan? Hidup sebagai teladan ada 3 rahasia. Yang pertama, hidup dalam pekerjaan iman. Yang kedua, hidup dalam usaha kasih. Dan yang ketiga, ialah hidup dalam ketekunan pengharapan. Yang pertama, hidup dalam pekerjaan iman. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat latar belakang daripada jemaat Tesalonika, latar belakang mereka ini, mereka adalah menyembah berhala. Hidup bagi dunia. Mereka mengandalkan manusia. Tetapi setelah mereka mengenal Yesus Kristus, mereka telah berubah. Sehingga yang dulu menyembah berhala, tapi sekarang menyembah Allah. Yang dulu hidup bagi dunia, sekarang hidup bagi Tuhan. Yang dulu mengandalkan manusia, sekarang mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, kita itu sebagai orang percaya akan kelihatan pekerjaan iman kita. Akan kelihatan, ya. Sebagai contoh, kalau kita akan, saya percaya kepada Yesus Kristus, ya pastilah kita mengikuti, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan itu kelihatan di dalam kehidupan kita. Sungguh pun
itu bukan ajaran Tuhan Yesus di mana kita harus menunjukkan cara kita beribadah atau praktik-praktik itu. Praktik-praktik sebagai orang-orang Kristen. Bukan tujuannya kita menunjuk-nunjuk, tetapi itu akan kelihatan, saudara. Sebagai contoh, ketika seorang percaya kepada Tuhan, pastilah dia datang beribadah. Itu kelihatan, ya. Dan itu terjadi kepada orang-orang jemaat Tesalonika. Apakah pekerjaan imanmu kelihatan? Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Apakah pekerjaan imanmu kelihatan? Ya. Apakah kita tetap beribadah? Ya. Sungguh pun kita tidak menghadiri ke gereja, ke bangunan gereja sama seperti sebelum ini, tetapi oleh karena kita ada Yesus di dalam kehidupan kita, maka hidup dalam pekerjaan iman itu terlihat di dalam kehidupan kita. Jadi ini saya boleh katakan bahwa bukan hanya beriman, ya, tetapi pekerjaan iman, ya, jelas kelihatan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa iman itu tidak dapat disembunyikan, pasti kelihatan, ya, pasti kelihatan. Sebagai contoh, ketika kita jatuh cinta dengan seseorang, ya, sungguh pun kita sembunyikan, tapi pasti kelihatan juga. Ya, demikian juga, ya, ketika kita hidup dalam beriman kepada Yesus, ya, sudah pasti iman tidak dapat disembunyikan, pasti bergema dari teladan. Dan inilah yang jemaat Tesalonika lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dalam pekerjaan iman mereka, ya. Yang kedua, hidup dalam usaha kasih, ya, hidup dalam usaha kasih. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat daripada latar belakang daripada jemaat Tesalonika ini, mereka ini dianiaya, ya, dianiaya oleh orang Yahudi dan orang Romawi, ya. Tetapi mereka tetap mengusahakan kasih, ya, kepada sesama dan kepada orang yang menganiaya mereka. Sudah pasti, saudara, bukan senang untuk kita mengasihi orang lain yang tidak mengasihi kita, apalagi yang menganiaya kita. Tetapi inilah yang dilakukan oleh jemaah Tesalonika, sehingga hidup mereka itu berbeza dengan cara hidup dunia, ya. Mereka hidup dalam usaha kasih, ya, kasih yang nyata di dalam kehidupan mereka, kasih dalam perbuatan sehari-hari, kasih yang bukan pura-pura. Ya, saya percaya saudara-saudari, mereka telah mengalami kasih Tuhan, dan melalui kasih Tuhan itu mereka boleh mengasihi sesama mereka, dan malah mereka boleh mengasihi musuh mereka yang menganiaya mereka, seperti yang saya katakan tadi. Nah, saudara-saudara, ini rahasia kedua, sehingga jemaat Tesalonika boleh menjadi teladan yang bergema, ya, bukan sahaja di Tesalonika, tetapi kehidupan beriman mereka, firman Tuhan tersebar oleh karena kehidupan jemaat Tesalonika yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ialah mereka hidup dalam ketekunan pengharapan. Seperti yang saya katakan, saudara, bahwa mereka ini dianiaya, ya, mereka dianiaya, didiskriminasi, ya, oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka dianiaya, mereka dipenjara, malah mereka dibunuh. Tetapi saudara, mereka hidup dalam ketekunan pengharapan. Ini yang mereka lakukan terus. Pengharapan kepada Yesus Kristus, ya. Mereka berharap kepada Yesus Kristus. Mereka dianiaya, harapkan kepada Tuhan Yesus. Terus berharap kepada kedatangan Kristus dalam
kesulitan. Ini yang mereka pegang di dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka tidak mengeluh, ya, dan tidak tergantikan. Mereka tidak menggantikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka, tidak menggantikan Yesus dengan yang lain, tidak pernah menyerah, ya, karena mereka yakin bahwa di dalam Yesus selalu dan pasti ada harapan. Saudara-saudara, ini yang membuatkan mereka tetap hidup dalam sukacita. Ini yang membuatkan mereka tetap kuat, ya, dan ini yang membuat mereka menjadi teladan yang bergema, sehingga ini yang membuat hidup mereka menarik, karena dalam keadaan kesengsaraan tetapi mereka hidup dalam pengharapan, ya, hidup dalam pengharapan. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita percaya Yesus Kristus bahwa Dia telah mati dan telah bangkit untuk kita? Saudara-saudara, inilah yang menjadi dasar kehidupan jemaat di Tesalonika, di mana mereka meletakkan harapan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Sebab itu masalah semakin banyak, tetapi mereka terus berharap banyak kepada Tuhan, ya. Dan saya mau bilang bahwa orang yang berharap tidak akan pernah kalah di dalam kehidupan ini. Sebab itu, saudara, ini yang membuatkan hidup mereka bergema. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 perkara yang membuat hidup mereka bergema, menjadi teladan. Yang pertama, hidup dalam pekerjaan iman. Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan, dan itu terlihat dari gaya hidup mereka, dari kehidupan mereka, sehingga hidup mereka bergema, ya. Mereka melakukan kebenaran firman Tuhan itu, mempraktikkan firman Tuhan itu, tidak hanya dikatakan, tidak hanya Bible study, tapi mereka melakukan apa yang mereka pelajari di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara, mereka hidup dalam usaha kasih, ya. Mereka tetap mengasihi, ya, kepada sesama mereka dan kepada orang yang menganiaya mereka, sebab mereka sudah mengalami kasih daripada Tuhan, sehingga hidup mereka bergema, ya. Dan yang ketiga ialah mereka hidup dalam ketekunan pengharapan. Sungguh pun kelihatannya tidak ada harapan, ya. Mereka hidup, ya, di tengah-tengah orang Romawi, orang-orang Yahudi, tapi mereka tetap hidup dalam pengharapan. Mereka tidak mengeluh, ya. Nah, mereka tidak menggantikan Yesus dengan yang lain, tidak pernah menyerah, karena mereka memiliki pengharapan yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini juga mendorong kita untuk mengikuti teladan daripada jemaat Tesalonika, supaya kita tetap menjadi berkat kepada sesama kita, ya, sebagai orang percaya, dan kepada orang yang di luar tembok gereja, ya. Mereka memerlukan kita untuk menjadi berkat, ya, kepada mereka dalam bentuk apapun, ya. Dan biarlah firman Tuhan ini mendorong kita untuk melihat di sekeliling kita, memperhatikan di sekeliling kita dengan berpandukan ajaran Kristus, sehingga hidup kita menjadi teladan dan hidup kita memuliakan Kristus, sehingga kerajaan Tuhan terus-menerus menjadi relevan dari generasi ke generasi, dan dari setiap musim ke musim, dan hari ini sampai selama-lamanya kerajaan Tuhan terus maju sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin.
sukacitaku. Sidang jemaah sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Anda semua masuk dalam doa syukur. Kemudian kita bersama-sama melafazkan doa Bapa kami dan kemudian menerima berkat daripada Allah. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur sungguh pun kami berada dalam situasi yang sukar, di mana ketika kami menghadapi pandemik COVID-19 di tahun 2020 ini, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Oh Tuhan, kami juga bersyukur karena sampai hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan menerusi online. Kami bersyukur ya Tuhan hari ini karena kami masih boleh memberi persembahan kami kepadamu. Tuhan, kami serahkan persembahan ini kepadamu, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberi hikmat kepada gerejamu untuk diguna pakai untuk melebar luaskan pelayanan Tuhan, kerajaan Tuhan dimanapun yang Tuhan mau. Kami bersyukur Tuhan, dan di akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau melafazkan doa yang sempurna, doa yang pernah Tuhan Yesus ajar kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, terimalah berkat daripada Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda semua satu persatu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati semua. Kita jumpa minggu depan. Dengan apaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apaku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Membalas kasih